Jauh sekali nih. 30 ya. Informasinya bro, informasinya apa informasinya? Kita ambil langsung tak 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 tak, gak usah pakai lama udah. Masih kenaikan ya, ke open sampai close nya masih kuat untuk kenaikan. Kita langsung uji saja tekniknya ya, nggak usah bertele-tele, to the point saja, langsung kita gas. Untuk kenaikan tuh telat kurang banyak ngebomnya. Turun dulu dong. Terus terus kemana sih lo? Enak saja mau turun lagi, pengen ditambahin. Turun lagi gue tambahin, enak aja. Informasinya bro, informasinya beri momentum di sini teh. Informasi kenaikan ya, harga open naik ke atas, turun lagi tek di sini. Jadi untuk momentum satu candlestick ini masih terkonfirmasi candlestick besar, kuat untuk kenaikannya, makanya di situ masih ambil buy bro, jangan sampai tertipu gerakan indikator. Tetap kuasai dulu cara baca candlestick ya, agar lebih terasa bisa di logika gitu. Informasinya arah harganya teman-teman perhatikan, harga open ini candlestick, harga opennya di mana, di sini ya, naik ke atas tek, turun lagi masih berwarna merah, kemudian naik lagi tek, di sini udah mulai hijau, berarti sumbu panjangnya ada di bawah ya. Sumbu panjangnya ada di bawah, candlestick berwarna hijau. Oke, udah ketahuan nih arah harganya mau kemana. Informasinya arah harga naik guys. C1 dia turun sampai ke support. Tujuannya untuk apa? Membentuk support. Informasi arah harganya naik, kita hajar aja langsung buy-nya. Seperti di judul informasinya arah harga naik, di judul di awal periode arah harganya naik, kita ambil buy, sikat langsung, nggak usah pakai lama. Informasi kenaikan sampai di support, naik kembali ke atas, masih zona perang harga sudah terlewati ya, sampai 35. Enak aja kamu turun lagi, bom sini. Jadi inilah fungsinya teknikal C5 ya bro, cara pakainya teman-teman bisa lihat. Sampai akhir periode di sini, awal periodenya kita pegang. Harga opennya di mana sih, kan di sini. Naik, turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi masih berwarna hijau, memiliki sumbu pendek di bawah. Kalau kita lihat di time frame 5 menitnya seperti ini terbentuknya candlestick. Candlestick terbentuknya seperti ini. Kemudian di sini dia mau turun melebihi harga open, makanya di situ masih saya ambil buy 5 menit kemudian. Lanjut momentum, ini perkara soal momentum ya, kekuatan candlestick yang terjadi. Teknikal C5, nanti teman-teman bisa tonton ulang videonya kalau live selesai, tenang, nggak ketinggalan, nggak, masih ada pas reply-nya masih bisa dilihat kembali. Informasi kenaikan, C1 kenaikan, turun dia menjangkau support, balik lagi ke atas. Karena informasi kenaikan di sini masih butuh pendukung ya. Masih butuh pendukungnya. Pendukungnya itu support. Support terkonfirmasi arah harga naik kembali, langsung naik dia. Gak usah pakai pikir panjang, ketika ada informasi kenaikan dia turun menyentuh harga open, kita sikat untuk buy-nya. Harga open di mana sih bang? Harga open di sini nih. Ini ada harga open. Harga open periode sebelumnya sudah tersentuh. Tek, balik ke atas ya.
Informasinya kenaikan, dia mau melebihi harga open. No, kita sikat naik. Nah sekarang kita perlu lihat kembali momentumnya bro, momentumnya. Harga opennya di mana? Di sini. Turun ke bawah, kembali lagi berwarna hijau. Sudah habis merahnya, dia naik ke atas, kemudian turun lagi, mendekati harga open. Harga open di sini. Apakah dia bakal menembus harga open tersebut, atau malah membentuk konfirmasi resisten untuk kembalikan arah? Informasinya arah harga naik ya, harga sudah naik, tinggal tunggu penawaran kembali. Nah nggak kuat ya, mendekati harga open, balik lagi. Harga opennya di sini guys, C1 harga open di sini. Dia mau turun mendekati harga open kembali. Kita lihat apakah kuat atau tidak. Seberapa kuat kau turun mendekati harga open. Jika tidak, dia akan membentuk candlestick berwarna merah doji. Dia akan membentuk warna merah doji di time frame 5 menit. Gue bagikan strategi teman-teman, semoga bisa membantu saja sih buat kawan-kawan yang lagi cari teknik analisa dalam satu periode. Jadi potensi untuk pembentukan resistennya kuat. Jika teman-teman lihat di time frame 5 menit, maka terkonfirmasinya seperti ini. Nah, dia mau turun mendekati harga open guys. Kira-kira gimana? Kalau teman-teman melihat potensi support di sini masih kuat untuk kenaikan ya kan, makanya nggak terjadi dia kenaikan. Terus teman-teman lihat kalau ada potensi seperti ini, dia menandakan buyer sudah mulai melemah ya. Tapi ini adalah C1 nya time frame 5 menit teman-teman. C1 nya informasinya kenaikan lemah. Kenaikan lemah biasanya akan membentuk candlestick support, turun dulu membentuk support jika dia turun, tapi jika dia naik, karena di sini lemah, dia akan turun. Tugas kita sekarang di teknik C5 adalah mencari kelemahannya. Informasinya lihat teman-teman, harga open, harga close nya teman-teman bisa lihat di time frame 1 menit. Cara analisanya seperti ini. Di time frame 1 menitnya harga opennya di mana nih, gua zoom gitu jelas. Harga open di mana? Di sini nih harga open. Kita sudah lihat momentumnya di time frame 5 menit tadi ya, sampai di mana. Pembentukan candlestick masih berwarna hijau. Dia turun guys. Dia turun. Harga open di sini. Informasi arah harganya naik. Kita lihat naiknya sampai seberapa kuat dan turunnya sampai seberapa kuat. C1 sekarang informasinya arah harga naik ya, mengikuti sumbu pendek. Yang berjalan sekarang adalah C2. C2 jika berwarna hijau mengikuti sumbu panjang. Oke, kita lihat pelemahannya seperti apa. C2 memiliki dua sumbu, maka sifatnya lemah. Jika di sini berwarna hijau, tek. Nah, cara open posisinya seperti ini. Di 16.40 nanti kita sikat ya. 16.40. Penurunan bro, terkonfirmasi penurunan. Nah, karena informasinya kenaikan lemah, maka di sini dia butuh sebuah support. Apakah dia terkonfirmasi untuk naik? Kita lihat di sini. Jika di sini support, maka mengkonfirmasi arah harga naik kembali. Kita incar di 16.40 guys. Tapi perlu diingat untuk naiknya sampai seberapa, turunnya sampai seberapa, jangan sampai salah ambil posisi. Nah, kalau candlesticknya terlalu besar seperti ini, sudah menyentuh ujung harga tertinggi teman-teman, hati-hati. Meskipun di sini terkonfirmasi support, nanti ada koreksi. Biasanya seperti itu. Ini terlalu besar untuk sebuah candlestick. Satu batang candlestick, kita tunggu dulu konfirmasinya kuat atau lemah. Candlestick kuat atau lemah. 30. Oke, ambil buy bro. Kita ambil buy ya. Informasinya di sini kenaikan, terkonfirmasi support, dan ini masih untuk candlestick kuat sebenarnya untuk kenaikan. Tapi
Yang kita lihat tadi adalah sifatnya kenaikan lemah ya teman-teman. Kita prediksi penurunannya sampai di mana dulu. Jika naik dia sampai di mana. Di sini masih candlestick kuat dan belum terkonfirmasi resisten untuk penurunannya, maka kita ambilnya tetap buy. Terlihat masih kuat untuk naik kembali. Lihat masih kuat naik kembali. Di ujung resisten dia sudah menembus ya. Apakah dia akan kuat untuk naik ke atas dengan informasi semua kenaikan. Kenaikan terkonfirmasi support, di sini coba koreksi untuk ke bawah lagi. Harga opennya di sini terlalu jauh rupanya untuk turun. Sepertinya masih bakal naik kembali nih guys. C 1640 mendekati harga open. Sudah mau mendekati harga open, kita dorong dia naik ke atas. Kita dorong dia naik ke atas, bakal melebihi resisten kembali. Melebihi, terus ces terbang ke atas. Yes, masuk ke perang harga. 13, 12. Jika ini terjadi penurunan, maka penurunannya sampai di mana? Harga opennya, teman-teman, harga opennya di sini. Rupanya kuat dia menurunkan harga, menembus ya. Kampret banget dibuatnya rata bro nih. Dibuatnya doji, kurang ajar rupanya bro. Ya itulah makanya gue bilang kenaikannya lemah, penurunan juga lemah ya. Ketika dia turun, dia membutuhkan support. Dia naik ke atas sampai ujung resisten kembali lagi karena ini sifatnya lemah. C1-nya. Tapi masih kuat untuk naik. Sekarang kita hajar lagi untuk salah ambil cuk. 1645-nya kita hajar buy kembali. Ambil buy 1645. Doji ya barusan ya bro, doji pembatalannya jelas banget. Kita ambil buy lagi. Langsung kita sikat buy-nya. Kita bom marketnya, kita bom. Kita tahu arah geraknya sudah, kurang apa lagi. Oke. Informasinya arah harga naik bro. C1 arah harganya naik, terkonfirmasi langsung support ya. Support terkonfirmasi langsung. Jika di sini mendukung langsung kenaikan, maka di sini langsung berwarna hijau. Candlestick terbang sampai atas. Sampai atas sumbu ini lagi. Nah. Bom dah, kita bom. Enak aja dia pakai doji. Sang ajar. Kalau doji pertama teman-teman pas trennya kenaikan ya, trennya naik, arah harga naik, semuanya naik. Doji di sini di time frame 5 menitnya teman-teman. Ini penerusan ya, bisa jadi untuk penerusan dulu karena candlestick sebelumnya besar dia. Makanya kita ambil buy. Trennya masih kuat untuk kenaikan. Semua informasi kenaikan semua. C1-nya kenaikan. Jadi di sini potensi naiknya besar. C1 di time frame 5 menit guys. Nih. Kenaikan ya. Kenaikan yang lemah. Ingat nanti sampai jam 17.00 akan ada pola berbalik arah nih. Akan ada pola berbalik arah di jam 17.00. Kita tunggu nanti pergerakan candlestick di jam 16.50. 16.50. Support naik ke atas, masih kenaikan di sini. Dia mencoba membatalkan, bro, dibatalkannya candlestick kenaikan, cowok anjing.
Sudah menyentuh support lagi. Ada tidak potensi naik ke atas lagi ya? Siapa tahu ada di sini support soalnya, bro. Ini support sudah mencoba ditembus. Waduh, candlestick besar rupanya kembalikan di sini kah? Saya rasa bukan sih, masih naik kembali karena informasinya jelas arah harga itu naik. Cuman konfirmasinya kurang kuat, bro. Konfirmasinya di sini kurang kuat, menyentuh candlestick resisten, dia kembali lagi ke bawah. Terus di sini C3 penurunan, mengkonfirmasi resisten, bisa jadi pembatalan. Tapi di C4 kita ada apa namanya? Ada power lagi untuk mendorong ke atas. Kita lihat ya, menyentuh support dia. Tek. Ayo, ayo, mau naik enggak? Percaya tidak di C5 dia naik kembali? Hah? Di C5 dia akan naik lagi. Konfirmasinya kuat, cuy, anjir. Bajingan. Konfirmasinya kuat sekali. C1-nya lemah. My god, ternyata di sini gue tadi sliding tackle ya. C3-nya, C3. Masih ada waktu buat naik lagi. Ayo. Gas. 20 detik lagi. Kurang ke bawah rupanya, anjir bejir dia. 11 detik lagi, 11 detik lagi, bro. 7 detik lagi, bro. Dibikinnya doji lagi. Nah, oke. Dia memakan habis, bro. Memakan habis candlestick di harga open periode sebelumnya. Harga opennya di sini ya, kemakan habis. Potensi turunnya kuat sekali nih. 50. Nah kan, tunggu dulu, ini masih di C4 nih. Ada potensi buat turun, doji kecil-kecil nih di sini nih. Hati-hati, informasi kenaikan soalnya. Informasinya arah harga naik, guys. Jangan buru-buru. Terkonfirmasinya resisten, kira-kira kuat nggak dia langsung terbang ke bawah? Emang potensi turunnya lebih besar daripada naik, tapi kemungkinan doji itu masih ada, bro. Kalau kita lihat C1-nya di sini, nah, ya kan, C1-nya apa nih? Ayo, C1-nya penurunan ya, sumbu panjangnya ada di atas, bodinya lebih sama panjang ya. Ada potensi buat doji nih, gak bakal turun terlalu jauh. Ada potensi naik, bro. Ada potensi naik sampai di sini lagi ya. Lihat nih. Emang pembatalan seperti itu nggak bisa diprediksi secara akurat kenaikan harga. Kita tahu di awal kenaikan memang sifatnya arah harga naik. Sampai C5, bro. Sampai C5. Targetnya C5. C4 dia kembali ke atas lagi. Buset, panjang amat dia. Menembus batas, pelanggaran sekali. Enak kali kau turun terlalu jauh. Signalnya arah harga naik, bro. Enak banget kau turun-turun tabok sini. Takut dia balik lagi, guys. Balik lagi, takut dia. Dia takut rupanya balik lagi. Terkonfirmasi support ya di C4. Masih ada 2 candlestick lagi untuk menjangkau harga open di sini. Masih ada 2 candlestick lagi. Tenang, di situ masih support. Informasi soalnya arah harga naik nih. Sampai akhir periode sampai turun, awas aja loh. Informasi awal periodenya soalnya kenaikan ya. Awas aja kalau di sini turun, nggak mungkin kata gue mah. Ini konfirmasi support nih, support terkonfirmasi, hijau kembali lagi naik ke atas panjang, balik lagi ke bawah. Enak banget dia mau turun.
Gibeng di sini. Nah, nah, nah kan? Naik lagi lah. Informasinya kenaikan kok mau turun jauh-jauh. Oh ya. Naik bro, tenang tenang. Baru setelah ini turun lagi dia. Nah, kan harga opennya di sini bro, harga opennya bro. Nih di sini harga open. Kau dekati dulu ini di atasnya. Nah, nah kan? Tuh. Jadi ini open posisinya bro ya. Ini open posisinya nggak semestinya seperti ini kalau modalnya kecil. Open posisinya di bawah. Yang penting tahu target profitnya di mana. Karena ini biar buat konten hiburan, makanya gue kliknya yang banyak biar menarik gitu. Paham tidak? Jadi gue kliknya banyak ngebom, deg 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 ya. Namanya konten ya, buat hiburan. Yang penting yang teman-teman harus tangkap adalah signalnya, signal arah harganya tahu. Kita pakai bom seperti ini untuk konten buat biar menarik gitu. Oh ternyata seperti itu arah harganya, jadi teman-teman biar tahu arah harga ini sebenarnya kemana gitu. Kita kupas ya setelah ini tertutup satu periode, kita kupas strateginya di mana. Jadi 7 6 5 4 3 2 1 0 tek mendekati harga open kembali bahkan di atasnya teman-teman. Jadi kok bisa seperti itu bang? Mau dikupas ya, dikupas. Oke dikupas. Harganya teman-teman lihat antara sumbu dan body panjangan mana teman-teman? Panjangan sumbu ya. Di bawah tidak ada sumbu sama sekali. Informasi arah harganya naik teman-teman. Ketika di C2 turun jauh sekali menyentuh batas-batasan support di sini, potensi balik lagi ke atas di C5. Cuman melihat ini dan kita tahu di bawahnya sudah ada batasan support, makanya kita open posisi buy. Cuma melihat ini C1 ditambah lagi ini loh teman-teman, di time frame 5 menitnya nanti teman-teman pas coba langsung praktekkan, cek dulu time frame 5 menitnya C1 nya seperti apa. C1 nya seperti ini teman-teman, informasinya kenaikan lemah. Jika seperti itu kenaikan lemah teman-teman ya, candlesticknya warna hijau C1, tepat di C1. Ini informasi kenaikan tetapi lemah karena banyaknya seller di sini yang menekan mendorong, tapi buyer masih mendominasi dengan power yang kecil, melemah. Ketika C2 dia turun, makanya dibentuknya candlestick doji. Berarti seller masih kuat. Di sini terjadilah penurunan. Biasanya langsung hijau ke atas nih. Karena ini dilakukan oleh jutaan jiwa ya, trader ya, nggak tahu kita transaksinya seperti apa, sell apa buy-nya, maka di sini terkonfirmasi penurunan nih. Kembali lagi di awal periodenya kenaikan, ketika turun jauh dibuatnya naik kembali gitu. Sekarang terkonfirmasi support. Ada tidak potensi naik ke atas teman-teman sampai di jam 17.00, jam 17.00? Ada tidak potensi naik ke atas? No, soalnya sudah dekat dengan resisten guys. Hati-hati. Kalau sudah dekat dengan resisten jam 17-nya bisa turun. Yang di sini ada potensi naik cuman sekali doang, paling itu juga. Soalnya sekarang sudah menyentuh resisten lagi, masuknya zona tawar menawar. Kalau kita lihat time frame 1 menit, ting tung. Informasinya apa? Informasinya penurunan, C2 penurunan, tidak kuat untuk kenaikan. Nah sekarang yang kita prediksi dengan teknik C5 adalah kenaikannya sampai di mana dan penurunannya sampai di mana. Teman-teman harus punya gambaran. Harga open di periode sebelumnya, karena ini udah melebihi, harga opennya ada di mana? Di sini harga open di periode sebelumnya. Jadi dia tidak kuat untuk naik lagi. Ketika sudah mendekati harga open, turun lagi tuh. Di sini turun lagi. Ya. Terus di sini informasinya kan penurunan, masih kuat untuk penurunannya.
Ketika penurunan itu terjadi, yang teman-teman lihat adalah tadi pembentukan candlestick doji berwarna hijau, momentumnya arah harga naik. Oke, kita tinggal tunggu konfirmasinya karena belum jelas untuk kenaikan dan penurunannya. Jika di sini terkonfirmasi support, kita ambil buy. Terkonfirmasi support ya. Kalau di sini terkonfirmasi support, kita ambil buy. Masih ada waktu 28 detik lagi, 26 detik lagi. Jika di situ hijau, belum menyentuh, dengan catatan belum menyentuh harga open, di sini kita ambil buy. Harga open di mana? Di sini ya. Ini harga opennya. Kalau dia belum menyentuh, kita ambil buy. Kalau dia menyentuh, kita ambil sell. Menyentuh ya, menyentuh bro. Tunggu pas di atasnya, jangan ambil sekarang atau udah melebihi baru kita ambil. Kita telat cuk, kita telat. Nah itu terkonfirmasi support, kita ambil buy sekali, ambilnya di bawah. Kalau kita ambil sell, ambilnya di atas pas menyentuh harga open, karena ini tepat di momentum, tepat di powernya. Nah di sini kan konfirmasi support, kita ambil buy. Dia tidak akan melebihi ini bro, prediksi gua itu harga open. Harga awal periodenya C1 itu paling cuman separuh saja, tidak akan jauh di situ. Lo mau kemana? Ayo. Enak ya caranya ya, dengan memahami momentum doang itu cukup. Yang baru masuk saya kasih gambaran momentum di mana sih bang, taunya momentum di sini itu dari mana gitu kan, bingung kan ya. Dari sini bro, tek time frame 5 menitnya, lihat harga open time frame 5 menit bro, di sini ya. Nih harga open di sini, harga open pas turunnya dia melebihi, potensi naiknya ada ya, dia melebihi harga open. Sesuai informasi C1 nya adalah kenaikan bro, di sini potensi naiknya bisa masih kuat ya. Harga opennya di sini tek turun, berarti sudah memakan habis naik. Hati-hati adalah harga resisten di ujung atasnya. Nah, kalau kita dengan melihat pola seperti ini, support terkonfirmasi, di sini signalnya penurunan, sumbunya pendek ada di bawah. Teman-teman prediksi dia naik itu sampai seberapa jauh, bisa tidak? Kalau melihat seperti ini doang, tentu sulit ya, sampai di mananya. Maka kita lihat di time frame 1 menitnya. 1 menitnya informasinya apa? Di sini. Jadi kita melihat pelemahan percilannya ada di time frame 1 menit. Informasinya kenaikan guys, sementara support ada di bawah jauh, potensi turunnya besar daripada naik. Potensi turun lebih besar daripada kenaikannya. Maka di sini, karena di sini ada support ya, supportnya jauh, dia akan turun terlebih dahulu, membentuk sebuah support lagi jika mau naik. Biasanya seperti itu ya, karena sudah nafasnya itu udah kembang kempis lah, Senin Kemis gitu, nafas tuh udah terlalu jauh. Yang kita prediksi sekarang adalah resistennya ada di mana. Kita sudah lihat signal arah harganya naik ya, sekarang sudah ada di sumbu-sumbu momentum yang tadi kita lihat. Informasinya arah harga naik, oke, masih kenaikan, yes, memang informasi signal arah harga naik. Sekarang sudah menyentuh sumbu-sumbu momentum. Mas kelamaan, udah ambil sell saja jam 17.00. Sumbu momentum sudah disentuh bro, sementara support ada di jauh sekali di sini. Potensi untuk turun membentuk resisten ada. Kita sudah ambil tepat di ujung resisten, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika di situ berjalan naik. Nggak perlu khawatir ya. Yang penting satu, ketika di sini mengalami kegagalan, salah perhitungan, jangan ganti rumusnya. Salah hitung nggak masalah, yang penting rumus jangan ganti. Itu kan masalahnya. Mau seberapa jauh sih dia naik? Contoh di sini C4 terbentuk ya, tek tok. Nah ini udah di C3 nih. Oh baru di C3 guys, pantesan gua ngambilnya kecepatan, kirain udah di C4 anjir. Kita ambil di sini bro, ini potensi turunnya di sini. Ambilnya di C3 nya, C3.
Kecepetan di sini ambilnya. Rupanya pas gua ambil masih di C2. Di C2 pas menyentuh resisten ya. C2 pas menyentuh resisten teman-teman jangan buru-buru diambil. Ngambilnya nanti di C3-nya kalau ambil. Pastikan pas dia berjalan kuat karena ini konfirmasinya kuat ya. Ambilnya di C3, jangan di C2-nya. Ini masih C2 rupanya. Yang penting kita paham dulu momentum candlestick periodenya. Potensi turun memang ada karena signal penurunan tadi gue lihat di sini, makanya langsung saya ambil. Ini kan signal arah harganya turun bro, sumbunya panjang ada di bawah, terus sudah menyentuh resisten, makanya saya ambilnya sell. Profit gak? Ya nggak tahu. Teknik apapun tidak ada yang 100% akurat. Yang perlu teman-teman pahamnya adalah momentum di situ yang akan membawa arah harga kemana. Kira-kira profit gak? Kira-kira profit gak bang di bawah? Profit lah, siapa nggak profit? Kenaikan gua penurunan nih sampai di sini nih, pengennya memakan 1,5. Masih ada waktu 15 detik lagi buat dorong harga turun ke bawah. 13 detik lagi. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Anjir, gak mau bro. Berarti emang naik ya. Di time frame 5 menitnya pun sama. Kenaikan. Nih, jadinya seperti ini teman-teman. Informasi kenaikan C1, kenaikan dengan sumbu panjang atas bawah itu lemah sifatnya. Secara sifat itu lemah. Kemudian karena di sini lemah, terbentuklah penurunan. Penurunan di sini mau ngapain sih? Mau membentuk support, bro. Karena untuk mendukung kenaikan lemah biar makin kuat, dibentuknya sebuah support, terjadilah naik. Di sini kita incar tadi di bawah harga tertinggi, rupanya malah menembus batas. Ya wis lah, berarti salah. Kalau salah prediksi di bawah misalnya, tapi tadi profit di atas kan, salah. Misalnya kita salah itu kadang salah hitung, salah perhitungan dari kesalahan kita sendiri. Secara rumusnya benar tapi salah hitung, wajar. Kalau kita terjadi kesalahan seperti itu, jangan ganti rumusnya itu bro, jangan ganti rumusnya tapi benerin perhitungannya biar mateng, biar bener gitu. Kalau teman-teman ambil 1 menitan di sini bisa ambil sell, mau trading 1 menitan bisa ambil sell, tapi saya tidak terbiasa trading 1 menitan, gampang emosi. Kalau 1 menitan gampang emosi. Emosinya kenapa? Terbentuknya doji itu bikin emosi buat saya. Makanya saya lebih suka trading dengan teknik C5, langsung incar jarak jauh. Potensi sellnya di sini sell, di bawah masih sell juga. Tapi hati-hati di C3 juga sering terjadi perlawanan. Makanya sering teman-teman teh kalau open posisi 1 menitan sudah benar misalnya di atas profit, di sini loss lagi gitu kan ya, karena ada permainan harga dalam satu kotak ini. Kita nggak bisa ambil sell begitu saja mentang-mentang candlesticknya besar-besar kuat-kuat, tetap ada lossnya pasti kalau ambil 1 menitan gitu kan. Entah itu karena koreksi, entah penawaran sedikit lebih naik gitu, tapi tetap konsisten rulesnya. Kalau mau follow trend, pastikan dulu belum menyentuh support teman-teman. Kalau sudah menyentuh support jangan ambil sell kembali, menyentuh atau mendekati. Kalau ini masih ada gap ya, masih ada jarak antar supportnya. Support kan di bawah sini, jadi masih ada jarak. Ketika sudah menyentuh support itu udah jangan banget untuk diambil karena ada koreksi. Gitu caranya main 1 menitan.
Baiklah. Oke, kita lanjutkan lagi misinya. Terkonfirmasi support guys, terkonfirmasinya support. Kalau kita lihat momentum dalam 1 menitnya untuk kenaikannya ada ya, karena terkonfirmasi support. Tapi di C1 nya penurunan itu, hati-hati. Untuk buy masih ada 1 menit di situ, tapi bisa naik bisa turun kan. Kalau di 1 menitan kan seperti itu ngerinya, masih ada power untuk kenaikannya, apalagi sumbunya di bawah panjang sekali. Menandakan masih ada keinginan seller kuat gitu. Dan di sini yang ambil buy pasti ada yang ambil buy karena terkonfirmasi support, ternyata loss lagi ya kan, emosi lagi nantinya gitu bro. Tuh kuat sekali C1 guys. C1 ini penurunan kuat, ini kuat sekali penurunannya. Teman-teman yang ambil buy tadi kemungkinan loss 1 menitnya tuh kan, loss yang ambil buy di sini. Ternyata perang harga, dimana hijau merah akan terbentuk di sini. Kita memasuki area perang harga bro, hati-hati. Ini adalah perang harga. Ketika di sini support dibatalkan, terbentuknya resisten, di sini membentuk support lagi, itu masuki perang harga. Perang harga terbentuk untuk ngeflat ya. Support dibatalkan, dibentuk resisten, di sini harusnya turun. Jika di sini hijau, maka fix perang harga terjadi di situ. Jika di sini hijau, tapi jika merah, tren masih berlanjut turun untuk penurunan kuat. Oke, masih penurunan kuat guys. Signal kenaikan ada, tapi masih kuat untuk penurunannya. Ini kenaikan ya bro. Ini signal untuk arah harga naik beberapa periode ke depan. Yang teman-teman yang ambilnya 1 menitan, hati-hati, akan muncul candlestick berwarna hijau. Entah di sini, entah di C3. Biasanya di C2 kalau nggak C3 untuk kenaikannya. Tapi untuk koreksi saja. Untuk koreksi saja, nggak akan lama dia, nggak akan lama. Akan berbalik lagi. C1 nya kenaikan guys ya, C1 nya kenaikan, tapi support masih berada jauh di bawah. Jangan terpengaruh untuk ambil buy nya ketika signal kenaikan terjadi di C1 ya. Kita berharap naiknya malah di sini biar terbaca sekalian. Kalau di ke bawah merah-merah terus malah nggak terbaca sama sekali. Kalau C2 nya naik hijau malah bisa kebaca. Nah, mulai melemah ya, sellernya mulai melemah. Seller mulai melemah, tapi support belum terbentuk. Apakah di sini dia akan membentuk support? Yes, terbentuk hijau rupanya ya, bener ya, untuk kenaikan. Jadi gua berbagi strategi teman-teman ya, berbagi strategi, tapi di akun latihan, makanya saya berani bombardir sebanyak mungkin. Berbagi tekniknya, bukan akun real. Sekali lagi di sini bukan akun real. Teman-teman yang suka dengan tekniknya kalian pakai, kalau kalian nggak suka silahkan mau ngapain aja gitu. Informasi kenaikan di situ terkonfirmasi support ya, 17.10. Kita ambil sell, tek. Nah, kenaikan sudah terjadi teman-teman. Ini over, namanya over ya, over berlebihan. Teman-teman lihat di time frame 5 menitnya penurunan ya, signal perang harga bener yang terjadi ini, bisa naik tinggi ke atas nih. Wow, perang harganya di time frame 5 menit guys. Waduh, salah arah nih gua nih. Salah arah rupanya. Lihat dulu harga open di periode sebelumnya bro, harga open di periode sebelumnya di sini ya, harga open di periode sebelumnya. Sementara momentum untuk harga turun kembali itu kuat sekali sebenarnya. Kita lihat dulu, sebentar, sabar dulu.
Situ support terkonfirmasi guys, support terkonfirmasi, terus pendukungnya candlestick sekarang yang berjalan penurunan ya. Ambil sell aja nih, ogah saya ambil buy. Gua hajar sellnya bukan buy-nya, sorry ya. Nah, dia tidak akan melebihi harga open. Kenaikan terjadi, benar-benar terjadi ya. Informasi kenaikan gue bilang sial banget, supportnya besar sekali nih. Ya wis lah, ada masalah. Yang penting kita tahu momentumnya, arah harga itu mau kemana. Kita prediksi turun di bawah malah naik di atas, walah macan kan. Ini padahal di sini over ya, candlestick over body, pelanggaran itu nggak dilawan lagi, masa ayo turun. Harga open di periode sebelumnya di sini bro, ya nggak akan kuat dia menjangkau itu, nggak akan kuat. Turun lagi paling sampai di sini nih. Nah kan, 5 menitnya teman-teman lihat harga opennya tuh, harga close, informasi penurunan. Kita masuki perang harga toh, kita masuki perang harga, kita sikat aja sellnya, agak peduli gua, kita sikat sellnya. Ini masuki perang harga bro, warna hijau merah terbentuk di situ. C3 kenaikan, bohong lu, naik turun lagi lu. Es kita memasuki perang harga hijau merah. Kita lihat tapi ya konfirmasinya dulu ya, informasi kenaikan nih. Awal periodenya kenaikan, akhir periode di sini nih kenaikan cukup kuat tapi sudah menyentuh resisten. Makanya kita incar sellnya saja karena masuki zona perang harga. Di mana merah hijau terbentuk, support dibatalkan, resisten dibatalkan, gantian gue yang batalin lah. Kita bom habis-habisan loh. Ayo mau kemana lagi loh. Merah hijau merah, hijau lagi merah lagi, hijau lagi merah lagi, gitu-gitu aja udah sampai akhir. Hijau merah gitu aja terus sampai bosen. Tapi mudah-mudahan panjang merahnya nih biar terjun ke bawah. Kalau pendek terus dibalasnya hijau panjang, memakan body ini lagi, bisa naik lagi bro. Waduh, masih hijau guys. Melemah tapi alhamdulillah hijaunya melemah. Dia kan panjang menembus batas, turun ke bawah. Ada gap di sini teman-teman. Entah. Di time frame 5 menitnya informasi turun ya, arah harganya. Signal informasi arah harga turun. Ketika di sini turun dibatalkan, dia akan mencoba membentuk resisten lagi. Setelah di sini terkonfirmasi merah dengan mau tidak memakan separuh, misalnya sampai di sini, potensi turunnya kuat sekali karena ini konfirmasi resisten. Kan resisten di atas dibatalin, di sini kan hijau, ini merah, ini adalah resisten. Harusnya di sini itu turun, tapi dia malah hijau. Ketika di sini hijau, maka di sini resisten dibatal. Di sini hijau nih, gua batalin lagi untuk jadi merah di sini. Ya, kalau di sini merah terkonfirmasi tren turun berlanjut. Nah kan, tren turun berlanjut guys. Target kita ada di 17.20, 17.3, 17.20 masih sell itu. 17.20 masih sell, 17.18, 17.17 masih sell semuanya. 17.8. Waduh, salah ini. 17.20 masih, oh bener ting. Ini kejauhan ngambilnya.
Mudah-mudahan panjang ya. Harusnya di sini stop, dia balik lagi ke atas bro, sampai sini bejir. Kejauhan ngambilnya. Ayo, ya wis lah nggak masalah. Nah, di sini baru mulai ambil bisa nih. 17 ambil sel, 17 18 sel. Masalahnya 17 20 teh belum keluar, makanya buru-buru tadi tuh sesuai banget ya. Ya, kita ajar sel aja, kita bantai selnya, bro. Udah konfirmasi, udah kuat banget ini konfirmasinya. Udah yakin saja gua mah. Konfirmasi resisten kuat sekali, bosku. Nggak usah khawatir di situ, kita hajar bom semuanya, dibangkrut bangkrut pada. Biar gua doang yang profit. Sayangnya nih akun latihan nggak boleh di withdraw. Gitu bro ya caranya analisa bro. Ada gua kupas, kadang kesel banget gua itu berbagi strategi tapi malah dihujat, setan banget kata gua. Orang-orang itu kalau depan gua udah gua timpuk loh, kata gua mah akun demo aja sosokan lo, gua tuh berbagi strategi cok, jancok bangsat lo pada lo. Gue tuh berbagi strategi bukan berbagi duit saldo, tahu nggak sih pada lo. Gua kasih teknik analisis malah pada ngeremehin gue blokir langsung orangnya yang ngeremehin. Nonton iya, bayar kagak, ngebacot pula. Setan. Dari awal juga gue udah bilang kalau gue bikin konten teh pakai akun demo buat teman-teman edukasi. Kalau gue akun real sudi amat gue, resiko tanggung gue sendiri. Lo enak banget cuman nonton gue profit gue loss, gue profit gue loss, lo ngakak. Bajingan. Kesel banget gue sumpah. Gue dari awalnya udah bilang ini tuh akun latihan gitu untuk analisa. Kenapa pakainya akun posisi barbar seperti ini? Ya biar seru aja. Kenapa hak gue yang bikin konten, lo tinggal nonton saja kok, repot kan gitu. Mau nonton syukur nggak ya wes gitu kan. Ini jam berapa nih? 17 targetnya, sialan banget ya, diambilnya nggak mau kan bro. Tuh kalau diambil 1 menitan kayak gitu tuh nggak mau. 17 20 ya 17 20 dia turunnya kan, gua bilang begitu. Dia ada potensi naik. Di sini pun masih turun ya, tenang aja masih turun. Ini mah merah dia 17 cas merah dia bro, tenang we, udah kebaca itu mah. Ini informasi arah harga turun deh, arah harga turun. Ngapain dia naik ke situ? Membentuk resisten. Oh di sini turunnya, ini konfirmasi resisten nih, baru turun. Bangsat, emosi gue jadinya. Masa gue bikin konten malah dikata-katain akun demo aja, sok-sokan katanya. Lo terserah gue yang konten sendiri, lo tinggal nonton strategi yang gue pakai seperti apa. Mau dipakai syukur gak ya wes, emang lo profit gue nikmatin. Setan, bikin emosi aja. Teng tong. Jadi memang begini bro, kalau bikin konten di binary teh gak ada harga dirinya. Makanya gue males, besok mau stop aja lah, gak usah bikin konten lah. Gak ada harga dirinya, bener-bener malah dikata-katain, brengsek. Gue tuh berbagi strategi buat teman-teman biar bisa pada profit pakai cara yang bener. Malah dihujat gue pakai akun demo aja, sok-sokan katanya setan. Cuman orang-orang begitu teh orang-orang pengecut. Beraninya di belakang doang ngomong begitu mah. Biasanya efek apa coba? Efek lost doll. Marah-marah kalau lihat orang konten tuh. Orang konten gue bikin edukasi malah dikata-katain. Potensi turun kuat ya, seperti yang gue bilang tadi bro, di time frame 5 menitnya. Setelah terkonfirmasi resisten di sini, penurunan kuat.
Kenapa? Karena informasi awal periodenya di sini C1. Ini C1-nya time frame 5 menit, guys. C1-nya time frame 5 menit ini pengaruh banget. Ketika teman-teman masuk di time frame 5 menit, perhatikan dulu C1-nya. C1 informasinya mengikuti sumbu pendek kalau berwarna merah, kalau berwarna hijau mengikuti sumbu panjang. Jadi teman-teman bisa memprediksi pergerakan sampai di jam 17.30 gitu, setengah jam teman-teman bisa memprediksi. Kan di sini penurunan, tapi dibatalkan untuk turun. Kenapa? Karena menyentuh support. Kemudian dia naik, teman-teman, naik di sini sudah ada resisten dekat dengan harga open tadi. Turun lagi di sini. Ketika di sini berwarna merah, di sini kan berwarna merah tuh, sejajar dengan warna hijau, itulah resisten yang sesungguhnya. Jadi terkonfirmasi resisten ya, ada potensi turun kuat sampai akhir periode lagi. Ini turun kuat, makanya turun kuat kan. Di sini pun masih kuat nih untuk turun 17.25. Nggak percaya gua ambil nih sekarang nih. Ini jam berapa sih? Oh, 17.30 nempelnya. 17.25 guys. 17.25 itu masih kuat untuk penurunannya, nggak usah khawatir. Di situ naik terkonfirmasi support, sok-sokan saja dia terkonfirmasi support. Harga close-nya di sini ya, harga close satu periode. Sekarang masuk ke periode baru lagi, kita open sell lagi, bro. Karena penurunan kuat. Ini teman-teman pasti banyak yang terkecoh ambil buy karena terkonfirmasi support. Ya, karena terkonfirmasi support di sini pasti teman-teman semua banyak yang ambil buy karena tidak paham signal, karena tidak mengetahui signalnya seperti apa. Nih, saya jelaskan lagi biar teman-teman ada gambaran. Informasinya penurunan ya. Informasi penurunan dibatalkan, terkonfirmasi lagi, resisten lagi. Di sini masih penurunan sifatnya. Tapi udah mulai melemah, bro. Hati-hati ya. Ketika memiliki sumbu panjang atas bawah, memang untuk penurunan masih ada, tapi sudah melemah. Ada potensi dia berbalik arah nanti. Hati-hati jika sudah di sini berwarna hijau misalnya, karena di sini masih untuk penurunan masih ada, kita ambil lagi 5 menitnya sampai 17.25 sambil melihat konfirmasinya teman-teman ya. Informasinya sama saja dengan di sini, penurunan lemah. Dia itu butuh resisten baru guys untuk menjadikannya harga turun. Dia itu butuh resisten baru, makanya dia bergerak naik teh untuk bikin resisten. Bergerak naiknya itu untuk bikin resisten baru. Sementara di sini masuk ke zona perang harga. Di sini merah, hijau, hijau kembali. Di sini akan terbentuk merah lagi untuk konfirmasi resisten. Jika prediksi benar, jika analisisnya benar, gitu. Nah, di sini kan mencoba hijau ya, terkonfirmasi support. Sementara informasinya turun. Jika kita ambil buy, banyak loss di sini. Potensi untuk turunnya ada soalnya. Masuki zona perang harga. Coba lihat warna di sini terbentuknya. Merah, hijau, merah, hijau. Teman-teman banyak yang ambil buy di sini, ternyata bergeraknya merah. Jadi pahami tentang posisi kita sekarang ada di zona perang harga atau tidak gitu. Sementara informasi dari C1 itu penurunan semua. C1 di time frame 5 menit penurunan gitu. Jadi dia naiknya tuh mau ngapain gitu ketika di sini informasi penurunan. Naiknya dia tuh pengen bikin resisten baru guys. Jadi ada potensi di sini warna merah. Gitu. Cara analisanya. Jangan hujat saya ini akun demo emang benar ini, tapi untuk akun edukasi bukan untuk sombong-sombongan. Abang trading enggak di binomo? Enggak, haram hukumnya buat saya trading di binomo. Trading di Stokity, trading di Quotek hukumnya haram. Makanya gua nggak main, tapi secara strategi gua paham. Gitu ya. Jadi kau paham itu bang kok. Takut ke bawah ke ranah perjudian. Paham nggak? Takut ke bawah ke ranah perjudian. Nanti nggak bisa berhenti saya bermain. Oke, di sini teman-teman sesuai yang teman-teman lihat tadi di time frame 5 menitnya ya, informasinya penurunan ya, penurunan melemah. Kita ambilnya sell.
Sementara karena kenapa ambil sell bang? Kan belum terbentuk support. Ngapain kita ambil buy? Gila mau bunuh diri gua ngelawan tren kan? Sementara di sini informasi C1-nya penurunan. C1 penurunan. Di sini terkonfirmasi resisten didukung untuk penurunannya. Di sini penurunan berlanjut sampai C5 1725. Masih berwarna merah. Siapa yang terjebak di zona seperti ini? Banyak zona seperti ini yang terjebak tuh. Ini pemula apa nggak emosi coba? Kalau pemula teman-teman. Kalau pemula yang pakai teknik 1 menitan open posisi, pasti emosi. Diinjek sell ternyata dia naik, dikompensasi sell dia profit, di sell lagi dia naik lagi, emosi pasti. Asli. Potensi penurunan kuat. Jadi gitu, pahami C1 di time frame 5 menitnya. Itu doang sih kuncinya sebenarnya, nggak usah ribet-ribet. Pakai indikator malang melintang, bikin mumet. Lagi ini sampai akhir periode guys, sampai akhir periode. Sampai akhir periode di sini, teman-teman, lihat informasinya apa? Penurunan. C2 kenaikan. C3 penurunan,